Lah, kok kebalik? Ini fingerprintnya di atas, dia kayak gini guys. Apple-nya ke bawah. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, iPad Air generasi kelima dengan chipset M1-nya. Dan obviously kalian bisa lihat gue pilih yang warna biru. Yes, karena birunya tahun ini baru dan makin mirip sama birunya Best Indotech. Dan yes, gue penasaran banget, pengen ngeliat nih, kita pengen coba unboxing dan lihat apa aja yang baru dibandingkan sama generasi sebelumnya dan apakah ini worth it buat dibeli. So, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke guys, sebelum gue mulai, gue mau ngingetin juga buat kalian yang pengen belanja gadget-gadget nih ya di e-commerce buat iPad, iPhone, atau apapun itu, jangan lupa untuk pakai aplikasi Shopback. Nah, buat yang belum tahu nih guys, Shopback adalah aplikasi yang harus kalian pakai sebelum kalian belanja di e-commerce favorit kalian dengan klik aplikasi Shopback dulu, biar dapat bonus cashback setiap kalian belanja. Bahkan ini berlaku di atas promo dari merchant yang udah ada loh. Nah, e-commerce yang kalian pilih juga bisa banyak banget, ada lebih dari 180 merchant yang bisa kalian pakai mulai dari Shopee, Tokopedia, sampai aplikasi travel juga ada. Nah, gua juga udah dapetin cashback yang lumayan banget nih hasil belanja buat review gadget di Best Indotech. Kalian bisa lihat, lumayan banget kan? Jadi kalau kalian pengen belanja online apa aja, di mana aja, jangan lupa mulai dari Shopback karena kalian bisa dapat untung dari Shopback. Oke, saatnya kita unboxing. Tapi nggak perlu pisau karambit karena kalau Apple kan ada selalu pull tab yang ada di sini. Ulala, ya agak aneh ya kalau iPhone udah semua pakai pull tab yang nggak pakai plastik. Kalau produk-produk yang lain masih ada plastiknya nih. First of all, ini kayaknya wallpapernya masih sama persis ya dengan yang kita unboxing tahun lalu, iPad Air generasi keempat. Jadi kalau dia, ya gue sih seingat gue sama persis, cuma nggak tahu apa birunya ada sedikit beda kali ya. Kemudian di bagian belakang nih, yang beda tuh di sini doang guys. Jadi kalau kita zoom ya, kalian bisa lihat sekarang iPad Air ini udah generasi kelima dengan Wi-Fi dan ini yang storage 64 GB. Di dalamnya isinya juga kurang lebih sama, jadi nggak ada tulisan apapun yang nunjukin kalau ini pakai chipset Apple terbaru yaitu chipset M1. Gue bingung ya, biasanya kalau merek-merek smartphone gitu kan Android itu pasti tulis nih pakai chipset Snapdragon 888, 8 Gen 1 ya gitu-gitunya. Ini nggak ada sama sekali loh. Apple sepede itu kali ya. Dan kalau kita ngomongin 5th Gen sendiri, ada satu fun fact, di mana iPad Pro itu generasi yang kelima juga generasi yang menggunakan chipset M1. So, yes, kita langsung aja buka. Selalu deh, tiap tahun begini kita mesti bergetar. Alright, here we go. Kita angkat dulu aja iPad-nya. Beda guys. Nanti kita coba lihat. Oke, ke bawah dulu. Ada paperwork seperti biasa, kertas-kertas manual dan lain-lainnya. Dan yang paling ditunggu yaitu stiker Apple, tapi tidak berwarna. Stikernya warna putih aja, sayang ya. Oke, dapat charging brick. Jadi kalian masih dapat charger buat kalian yang beli iPad, tenang aja. Ini charger yang kepala 3 alias kepala yang kayak Malaysia atau Singapura. Oke, ini chargernya 20 watt ya. Kalian lihat ada tulisannya di tengah nih, 20W ya. Tapi padahal ini tertulisnya 9 volt 2 ampere sih, 18 watt. Tapi ya mungkin Apple ada perhitungan sendiri dengan port. Ini portnya USB tipe C. Terakhir untuk kabel, udah pakai USB C-to-C, cukup standar. Ini juga kalian bisa pakai kabel apa aja, nggak harus kabel yang Apple banget ya untuk bisa pakai ini. Jadi gua keep dulu aja di kotak. Nah, sekarang kita coba buka aja ya. Lala. Oke, warna birunya ya. Yes, warna birunya ini kayak agak lebih tua dibandingkan sama biru yang tahun lalu ya. Jadi lebih ke soft blue, nggak terlalu pastel kayak tahun lalu. Tahun lalu kan agak pucet ya birunya ya. Ini birunya lebih saturated. Dan yang beda lagi adalah sekarang tulisannya itu iPad Air. Yes, masih ada 3 pin, dimana kalian bisa konekin
ke bagian keyboard, Magic Keyboardnya. Terus di bagian atas masih ada Face ID-nya ya, Face ID, Touch ID. Jadi kalian pakai fingerprint di sini, nggak ada Face ID-nya. Terus di samping ini ada port atau magnet switch atau magnet charger buat si Apple Pencil generasi kedua. Nah, sambil kita hidupin ya. Lah, kok kebalik? Ini fingerprintnya di atas dia kayak gini guys, Apple-nya ke bawah. Nah, sambil Apple-nya nunjukin ke bawah, yes, memang karena ada yang baru di port USB-C-nya, yaitu sekarang dia udah kompatibel dengan data rate sampai dengan 10 gigabit per second. Jadi kalian bisa transfer data dengan lebih cepat di iPad Air generasi kelima ini. Sedikit improvement, tapi masih bukan Thunderbolt. Sayang juga ya. Oke, sekarang gua akan coba install dulu dan nanti kita akan balik lagi. Oke, sambil nungguin iPad-nya di setup, gua share dulu ke kalian nih sekalian ya, step by step buat kalian yang pengen pakai Shopback. Nah, pastiin kalian download dulu aja aplikasinya, linknya udah ada di bawah, tersedia buat Android dan juga iOS. Langsung aja diklik ya, paling pertama di deskripsi. Nah, setelah terinstall, tinggal daftar aja atau sign up buat bikin account-nya. Nah, buat kalian yang baru pertama kali daftar Shopback, kalian bisa pakai kode SBBEST ya, biar kalian bisa dapetin tambahan bonus cashback senilai Rp20.000, khusus untuk pengguna baru ya. Nah, habis itu kalian tinggal pilih aja e-commerce yang kalian biasa pakai. Ya, ini beragam banget, tinggal diklik aja. Dan contohnya di sini gue pakai Tokopedia. Nah, setelah itu kita akan diarahkan balik ke aplikasinya dan kalian tinggal bayar aja, belanja kayak biasanya. Gampang banget kan? Tinggal nambah beberapa step aja dan kalian bisa dapat keuntungan cashback. Nah, setelah transaksi selesai terverifikasi, saldo cashbacknya ini bisa kalian tarik tunai ke rekening kalian atau bisa dijadiin pulsa juga. Ada minimum saldo ya untuk penarikannya, yaitu minimal Rp25.000 untuk ditarik ke pulsa dan juga Rp50.000 untuk ditarik ke rekening bank. Nah, selama di bulan Ramadan ini, Shopback juga punya promo puasa alias puas cashback-nya. Dan habis itu tiap tanggal 25 ada promo gajian di Shopback. Jadi dapetin ekstra cashback yang lebih gede, diskon, flash sale, ada juga voucher belanja gratis, dan promo menarik lainnya. Jadi jangan lupa kalau kalian belanja online, mulai dari Shopback dulu aja, biar kalian dapat untung dari Shopback. Oke, so yes guys, udah kelar install aplikasi dan juga beberapa games di iPad Air 5 ini. Tapi sebelum kita tesin, gua pengen nunjukin ke kalian sekarang di kamera selfie-nya nih ya. Dia ada fitur center stage juga di mana kalian bisa pakai ini kalau kalian itu kayak video call dan sebagainya di aplikasi-aplikasi yang support kayak Zoom, Google Meet, gua nggak tahu support atau enggak, tapi FaceTime pastinya udah support. Jadi kalian bisa frame yang lebih lebar dan sensornya juga udah naik dari 7 megapiksel ke 12 megapiksel. Dan setelah gua tes tadi hasilnya juga oke banget. Sensitivity-nya bagus, kualitas gambarnya juga bagus. Cuma emang posisinya masih di atas sini. Bahkan kadang nggak kelihatan kalau kalian taruh kayak di case Magic Keyboard ini ya. Gue tuh mesti kayak gini-gini, oh ternyata gue baru kelihatan kameranya tuh ada di bagian kirinya ini guys. Atau di bagian atas kalau kalian pegang ini secara vertikal ya. Oke, jadi itu fitur utama dan fitur pertamanya yang di-upgrade juga. Habis itu gue tes langsung ke benchmark aja karena benchmark yang pastinya paling bikin penasaran ya. Pertama kita mulai dari Geekbench. Kalau kita cek untuk hasil tesnya, gue udah coba tes juga dan gue coba compare sama iPad Pro 2018 gua ya, yang pertama bisa dibilang dengan desain form factor yang kayak gini. Ya, ini case-nya by the way dari MOV, nanti gua juga akan coba taruh di bawah. Oke, untuk iPad Pro generasi ketiga nih ya, jadi skor tahun 2018 1114, sedangkan di yang baru M1 ini 1700, jadi peningkatannya hampir 600 poin, jadi hampir kurang lebih 50%, jadi peningkatannya lumayan jauh banget, walaupun memang balik lagi ya, iPad ya, pemakaiannya masih terbatas oleh si OS-nya. Multicore-nya 4600 di-compare ke 7200. Jadi again hampir juga 50% peningkatannya. Jadi dari segi raw performance chipset M1 sih emang gila banget. Mungkin gue juga nanti taruh perbandingan sama chipset yang ada di MacBook Air sama di Mac Mini, itu kurang lebih sih angkanya sama. Nah, lanjut kita akan coba lihat nih ke Antutu benchmark, dan ini yang gue sangat excited karena tuh kalian bisa lihat ya angkanya ya. Untuk iPad Pro generasi 2018 ini 811.000, tapi iPad Air generasi kelima dengan chipset M1-nya 1.061.244. Jadi yes, peningkatannya juga gila banget dan nembus angka 1 juta dengan suhu yang terbilang masih adem. Jadi ya bener-bener gampang banget sih bisa dibilang buat si M1 ini untuk mencapai skor 1 juta. Jadi udah untuk urusan benchmark, sekarang kita coba tes gaming. Pertama kita mulai dari game PUBG dulu aja, game sejuta umat ya. Dan
Ya, untuk iPad Air sendiri gue agak bingung. Ternyata grafis maksimalnya itu dia cuma mentok di balance ekstrim untuk FPS-nya ya. Sedangkan grafisnya bisa mentok sampai Ultra HD, walaupun memang ya resolusinya segitu-segitu aja. Tapi ya untuk segi experience, mungkin kalau kalian sering main di tablet, kalian bakal ngerasa enak. Cuma gue sendiri, gue jarang main PUBG di tablet, jadi skill gue bener-bener cupu banget. Gue ngeliat teman-teman gue ada beberapa juga reviewer yang main PUBG di tablet, dan ini ya in terms of grafis menurut gue cukup oke, walaupun kelihatannya belum bisa memaksimalkan kemampuan chipset M1-nya sendiri ya, kayak tadi grafisnya maksimalnya cuma segitu. So, yap, itu tadi untuk PUBG overall cukup oke, walaupun kerasanya memang masih belum maksimal. Kita lanjut ke game yang berikutnya, yaitu Genshin Impact. Oke, game kedua kita tesin, yes, Genshin Impact, game yang paling banyak selalu bikin HP jadi berat ya. Dan di sini gue menemukan hal-hal yang cukup unik. Sebenarnya kemarin pas kita belum update ya, ini barusan dapat update, itu kita bisa sampai settingan, ada settingan 120-nya, tetapi barusan ada update, jadi kita cuma bisa settingan 60 sekarang di iPad Air 5 ini. Dan settingan sebelumnya itu ketika kita pakai highest pun dia masih barnya kuning loh. Sedangkan sekarang kalau kita set highest, dia agak jadi overclock. Jadi memang ada update yang khusus mungkin untuk si iPad Air ini, di mana dia bisa bikin grafisnya tuh lebih mentok kali ya, lebih overclock. Dan di sini cuma bisa sampai 30 aja untuk settingan highest. Kalau dipindah ke 60 dia akan jadi overclock. Tapi ya sisanya sih untuk grafis sih gila luar biasa banget. Ini pertama kali mungkin gue liat Genshin bener-bener bening banget, bagus banget grafisnya, dan dimainin bener-bener lancar. Dan buat kita main, dari kemarin gue main mungkin ada sekitar sejaman gitu, tabletnya masih anget, nggak gitu panas. Biasanya kayak HP kan biasa panas banget tuh. Ini masih adem-adem aja di tangan, jadi masih nyaman. Jadi mungkin ini bisa dibilang kayak ultimate device buat Genshin Impact kali ya. Oke, sebenarnya tadi gue pengen coba main game racing pakai controller, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa di game real racing. Gue belum coba yang Asphalt, jadi gue sekarang cobain dulu ke Apex Legends Mobile ya. Dan ini kita settingan grafisnya bisa di mentok ekstrim dengan extreme high FPS-nya. Dan ini kerasanya emang smooth di 60 FPS, walaupun gue nggak ada FPS meternya ya. Tapi memang dia nggak bisa settingan yang paling rata kanan, yaitu original. But again, kayak gini pun juga settingan grafisnya udah oke banget tuh. Kalian bisa lihat detail senjatanya ya. Oke banget, tadi pas kita combat juga nggak ada lag sama sekali. Dan ini juga posisinya anget, nggak panas, ada sedikit warm lah ya. Jadi overall sih ini untuk main Apex lebih oke dibandingin main PUBG kayaknya tadi ya. PUBG nggak bisa mentok settingan 60 FPS-nya, sedangkan ini grafisnya udah bagus banget tuh, detail-detailnya juga dapet dan stabil. Walaupun memang sedikit anget, nggak panas, anget ya guys. Jadi itu untuk game kita tes 3 game aja, jadi kita langsung aja masuk ke kesimpulan. Oke, so yes guys, itu tadi unboxing dan juga beberapa testing daripada iPad Air generasi kelima dengan chip M1-nya. Ya, conclusion-nya sih kurang lebih masih mirip sama iPad Pro mungkin ya, 12,9 inci yang gue kemarin pernah bahas juga, yaitu ya dari segi chipset ini overpower banget, powernya luar biasa di sebuah tablet, tapi software-nya ya, jadi hardware-nya bagus, software-nya nih yang masih terbatas banget, jadi penggunaan chipset M1-nya menurut gua nggak maksimal. Dan kalau kita ngecek juga dari segi harga nih ya, kita cek ya. Nah sekarang harganya masih tergolong tinggi nih guys, terutama iPad Air sekarang cuma punya 2 storage aja. Yang 64GB itu dijual di harga 10,8 jutaan, sedangkan yang 256GB itu dijual di harga 14,5 jutaan sampai 15 juta masih. Itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan sama harga aslinya, yang mana Apple jualnya starting dari $599 atau 8,6 juta sampai 10,7 jutaan. Itu yang harga aslinya. Jadi memang karena masih baru ya. Jadi kalian better nunggu aja. Dan kalau kita compare juga sekarang ya sama iPad Pro yang M1 juga, itu harganya bahkan lebih murah yang 256GB-nya ya. Kalau gua cek di pasaran itu sekitar 13 jutaan untuk iPad Pro 256, jadi lebih murah. Jadi di iPad Pro kalian dapat layar ProMotion 120Hz, kalian dapat LiDAR, kalian dapat quad speaker juga, kameranya juga double. Jadi banyak poin plus sekarang di iPad Pro yang versi M1 dibandingkan sama di iPad Air M1 ini. Itu yang bikin gue makin bingung. Ya balik lagi memang harganya karena masih baru ya masuk Indonesia, jadi mungkin agak mahal. Jadi kita mesti nunggu mungkin untuk harga yang resminya dari iBox biar nanti harganya akan lebih stabil. Sama satu lagi, oh ya, warna
Warna yang warna birunya dia ganti sama warna hijaunya sekarang udah nggak ada lagi, digantiin sama warna purple, warna ungu, dan warna silvernya sekarang diganti ke warna starlight, warna agak keemasan kayak gitu. Jadi, yes, itu tadi untuk iPad Air generasi kelima ini. Sekarang gue pengen tahu gimana pendapat kalian. Langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah, karena ini menurut gue agak membingungkan ya buat siapanya. Jadi, yes, let me know pendapat kalian langsung aja di komen di bawah. Itu aja guys. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian suka videonya seperti biasa, bantu dengan klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Best Tech YouTube channel buat info tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. And by the way, habis ini ada Mac Studio lagi on the way. Kayaknya udah nyampe di bawah. Nanti coba gue cek. Oke, itu aja. Nama gue Marvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao! Ambil Mac Studio bentar. Belum ternyata guys, tapi yes, tunggu aja konten Mac Studio di channel Best Tech, oke?